ngepel masjid, bantuin cuci piring tiap abis buka puasa. Jadi kalau ditanya awal mulanya Nabila bisa pengen memperdalam itu gimana? Mungkin dari lingkungan itu Kak. Kalau ditanya emang lingkungan itu berpengaruh menurutku. Semakin dewasa aku menyadari kenapa sih mamaku nggak pernah melarang aku berteman dengan siapapun ya. Aku punya teman dari dia preman, dari dia mungkin biasa aja sampai yang memang masya Allah banget, solehnya, sampai yang gaul banget, sampai yang maaf ya nakal gitu, banyak temanku. Tapi artinya tergantung diri kita ini mau kita bawa ke arah yang mana gitu loh buat menjalani kehidupan. Karena kita nggak mungkin dong boleh FOMO untuk hal-hal positif, tapi untuk urusan hal-hal prinsip hidup itu kita nggak boleh FOMO. Kita harus punya prinsip sendiri teman-teman. Itu prinsipku dari dulu. Dengan siapapun aku bergaul, aku harus punya prinsip sendiri sama hidup aku. Dan ya udah, akhirnya pas aku SMA, karena mungkin juga keseringan bergaul dengan teman-teman yang masya Allah juga positif. Setiap misalnya pas abis bel bunyi istirahat, kita nggak makan dulu tuh, langsung sholat, ya kan? Keikutan teman, ngerti gak sih? Jadi teman-teman aku kan mereka langsung sholat, ya udah aku sholat. Terus mama sholat tahajud di rumah, ya aku ikutin. Lama-lama kan itu jadi terbentuk ya, jadi kebiasaan gitu. Sehingga ketika aku kuliah di JKT sih dulu karena di JKT aku juga pernah pakai hijab. Jadi kan lagi mau perform, aku tuh datang nih pakai teater JKT itu pakai hijab. Cobain aja sih, nyaman gak sih? Oh nyaman, ya udah. Tapi besok-besoknya enggak. Sebenarnya itu kenapa aku pakai hijab? Karena kan teman-teman di sekitar rumah aku tuh banyak yang berhijab kan. Dan teman-teman aku yang, ya maksudnya aku kan di JKT kan waktu pada saat itu kan belum pakai hijab. Jadi aku mau belajar gitu, kayak kayak gini ya rasanya pakai hijab kalau jalan-jalan tanpa pakai seragam sekolah. Kan aku dulu pakai hijabnya cuma pakai seragam sekolah doang setiap hari Jumat kan gitu. Pas aku lulus SMA, aku kuliah. Dan aku kuliah FYI di UPH. UPH itu kampus non muslim ya, maksudnya bukan kampus non muslim. Mengarahnya memang untuk kampus Kristiani ya. Dan untuk yang non muslim ada banyak, ada Buddha, Hindu, Islam, ada agama yang lain juga ya. Dan aku di situ baru memahami gitu, ternyata penting ya untuk kita tuh punya prinsip dalam hidup kita gitu ya. Karena kan agama itu kan bukan masalahnya kayak turun-temurun dari orang tua loh. Kita emang harus bisa menemukan, harus bisa mencari, memang harus bisa merasakan sendiri kehadirannya gitu. Jadi bukan paksaan, bukan dengan sesuatu hal yang bikin kita tuh kayak kenapa sih aku harus ibadah ini nggak boleh gitu. Ya udah. Dan gimana ya, ketika aku bayangin aja dari aku lingkungan yang sesoleha itu, teman-teman aku kuliah di UPH tuh masjidnya jauh, jadi musolanya tuh kecil, cuman ada di beberapa gedung aja. Ibaratnya di UPH tuh minoritas lah Islam tuh, karena kan memang lebih banyaknya pasti non muslim kan. Tapi itu tadi di kampus alhamdulillahnya aku bertemu sama teman-teman yang masih muslim juga kan, dan masih ada yang muslim. Jadi kalau misalnya aku mau sholat ada temennya, tapi kadang kalau emang gak ada teman ya udah aku sholat aja sendiri gitu loh. Terus kenapa awal mulanya aku bisa akhirnya mau memperdalami bukan agama Islam, memang aku udah Islam tapi maksudnya aku lebih pengen memperdalami gitu, lebih baik lagi. Pertama aku tiba-tiba cuman terpikir sih kayak umur aku mau sampai kapan ya. Kita nggak tahu umur kan guys, mau kita tuh hidup di dunia ini tuh sampai umur berapa kita nggak ada yang tahu. Dan saat itu lagi COVID, aku tuh cuman kayak membayangkan suatu saat nanti kalau misalnya aku yang dipanggil dan aku belum punya bekal, aku mau jawab apa semua pertanyaan-pertanyaanku di alam kubur nanti gitu. Kayak aku tuh takut banget, kayak nggak tahu ya, tiba-tiba dikasih rasa takut gitu sama Allah. Dan yang bikin aku lebih pengen untuk lebih semangat lagi tuh aku sering dengerin kajian-kajian gitu loh di YouTube. Dulu kan zaman COVID kan kita nggak bisa kajian datang festival gitu kan, nggak bisa ya. Jadi aku kajian di YouTube itu di laptop aku. Jadi kalau misalnya aku lagi ada hal, misalnya kan dulu kan zaman-zaman jadi mahasiswa tuh kayak berat banget kan pas COVID, ngerti gak sih? Kalian ngerasain gak sih kayak skripsi susah, mau ketemu dosen susah, online aja minta waktunya, kayak tiba-tiba dosen aku kerja lah apa, jadi kayak aduh kadang sedih sampai stres gitu. Jadi kadang aku cari lewat kajian penenang hati gitu. Kadang aku searchingnya gitu, kajian penenang hati untuk lebih ikhlas kayak gimana.
menghilangkan kesedihan. Pokoknya aku belajar dari kayak oh ternyata kayak gini ya dengerin kajian, enak banget, nyaman. Jadi setiap kali eh, aku ada masalah langsung cari kajian supaya apa, untuk nggak melakukan hal-hal negatif. Karena kan di umur-umur yang masih itu, aku masih 20 tahun, 19 tuh masih rawan ya teman-teman. Kita di usia yang mana kayak masih pengen jiwanya tuh bebas gitu kan. Tapi kita tuh bersyukur loh, karena apa ya, Allah tuh sayang banget sama kita. Jadi kita harus bisa mengerem itu semua dengan keimanan lah intinya gitu. Jadi abis itu udah aku datang ke pertama kali aku datang kajian itu kayaknya kapan ya? Oh di ini deh, ikut kajian musyawarah waktu itu aku. Jadi disitulah aku jadi makin semangat juga sih. Pokoknya pada intinya gitu deh. Aku juga nggak tahu ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanya kenapa sih Bil lo hari ini berhijab, aku nggak bisa jawab karena itu adalah hidayah dari Allah. Maksudnya kayak aku juga nggak mau jawab juga kayak karena aku takut salah. Karena menurut aku semua orang itu punya proses yang berbeda. Dan hal yang bikin aku nangis sampai detik ini kayak yang rezeki yang paling mahal dari Allah itu bukan soal duniawi semata kayak berapa mahal pakaian kita atau rumah kita atau barang-barang branded yang kita punya atau tas kita atau apapun, handphone apa. Tapi yang paling mahal itu adalah hidayah teman-teman. Karena menurut aku di zaman sekarang ketika kita hai kata Tasya, ketika kita tidak memiliki lingkungan yang support kita untuk lebih baik, terus Allah memberikan hidayah itu mahal banget dan nggak mudah gitu loh. Jadi memang hidayah itu memang harus kita jemput gitu kan. Karena kalau kita nggak jemput hidayah itu, kita nggak akan pernah tahu gimana rasa kasih, gimana ya. Aku sulit sih untuk ungkapin ini gitu. Teman-teman harus banget cobain kalau di tengah malam kayak gini, di sepertiga malam gini, coba untuk matiin lampu di kamar. Jangan nonton drakor ya kan. Matiin lampu di kamar, terus ambil wudhu, terus gelar sejadah, terus teman-teman doa, muhasabah, kalian istighfar, bener-bener tuh hati tenang banget. Karena kita nggak pernah tahu kapan Allah panggil kita. Jadi selagi Allah kasih kesempatan kita masih bernafas, ya teman-teman ya, sempatkanlah waktu itu untuk terus bertobat sama Allah. Sempatkanlah kita untuk selalu bersyukur akan segala nikmatnya Allah gitu. Dan satu hal yang bikin aku semakin bersyukur, nggak mau ngeluh lagi, nggak mau, misalnya gini, hidup kita kan nggak mungkin senang terus ya teman-teman. Ada kalanya kita sedih, kita frustasi, kita stres, kita kecewa, kita marah. Tapi coba sekarang kita harus melihat dari angle kehidupan yang lain. Kayak coba teman-teman lihat saudara-saudara kita di Palestina, mereka semua bertahan untuk hidup, itu aja susah. Buat sholat, untuk hikmat dalam sholatnya aja susah. Mereka harus sholat di atas batu-batu, runtuh gitu kan. Kita masih bisa di dalam kamar kita masih bisa makan dengan nikmat tanpa gangguan suara apapun. Kayak itu tuh jujur ya, melihat saudara-saudaraku di Palestina tuh benar-benar merubah mindset hidup aku banget. Dan merubah cara aku untuk memandang sebuah kehidupan gitu, bahwa hidup itu bukan hanya soal menjalani kehidupan, tapi hidup itu bagaimana kehidupan kita ini mampu untuk memberikan manfaat dan keberkahan untuk banyak orang. Asik, bukan kayak Nabila ya. Ya nggak sih, maksudnya kayak melihat saudara-saudaraku di Palestina tuh aku melihat kayak kita bukan hanya sekedar soal menjalani kehidupan biasa, tapi coba jadikan hidup kita ini lebih bermanfaat untuk orang banyak. Sorry. Nah, ini pas banget tadi aku juga habis bahas ini sama Habib Isa. Jadi tadi Kak Rigen nanya juga nih kayak gini, kalau doa kita nggak kunjung-kunjung dikabulkan tuh gimana? Dan udah berserah
putus asa berdoa. Kalau menurut aku ya kak, kita ini kan hanya seorang hamba ya, dan seorang hamba itu, kalau kata Ustazah Aisyah Farid, aku ingat kata-kata beliau bilang gini, tugas kita itu, apalagi perempuan ya, satu, itu jadi hamba Allah. Tugas kita tuh dalam hidup itu kita beribadah sama Allah. Itu sebenarnya utama. Kenapa kita diciptakan, kenapa kita ada di bumi ini, istilahnya kenapa Allah menciptakan kita. Artinya kita harus beribadah. Paling utama itu adalah itu suatu hal yang harus kita lakuin. Kedua, menjadi seorang anak. Tugas kita apa ya, aku lupa deh. Menjadi seorang anak yang berbakti dan juga menjadi seorang istri yang soleha. Aku lupa, pokoknya intinya ketika kita ini ibaratnya gila, kita kan seorang hamba, kita mau Allah kabulin doa kita apa enggak, itu kan sebenarnya urusan Allah ya kak ya, menurut aku loh ya. Aku ngomong gini juga bukan berarti doa-doaku udah dikabulin, itu enggak. Justru ketika doaku belum dikabulin, aku ngerasa Allah tuh romantis banget, kayak berarti tandanya Allah tuh pengen aku lebih banyakin waktu untuk berdoa sama Allah. Coba kalau misalnya kakak dikabulin langsung, apakah kakak akan terus meminta dengan ya Allah ya Rob? Apakah kita masih terus deket menjaga hubungan kita dengan Allah saat kita berdoa? Ngerti gak sih? Jadi intinya kenapa kalau misalnya kita tuh belum dikabulin, bukan berarti kita berputus asa gitu loh kak, tapi karena Allah tuh pengen ketemu kita lagi dalam doa kita. Kalau misalnya kita belum dikabulin, artinya Allah tuh pengen menjalin suatu hubungan dengan kita untuk lebih dekat lagi gitu, kayak ya Allah ya Rob, tolong aku gitu. Kalau misalnya kita tiba-tiba langsung dikabulin, belum tentu kita besok langsung kayak ya Allah. Pasti kita kadang namanya manusia tuh ya, kadang tuh gitu, misalnya udah dapat nikmatnya nih dari Allah, tapi kita tiba-tiba lupa bahwa nikmat itu dari Allah ya kan. Jadi menurut aku kalau misalnya kita lagi belum dikabulin doanya sama Allah, justru kita jangan putus asa, tapi jadikan momen itu untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan ini benar, tadi ada yang bilang ini bagus banget, doa kita selalu dikabulkan dengan cara yang berbeda. Ini benar teman-teman. Apa ya bentuk nyata yang bisa aku kasih contoh ya buat teman-teman. Sebentar ya, aku cuma lagi berpikir ada satu hal sih yang aku pengen sesuatu A, tapi ternyata Allah kasih B, dan ternyata B itu lebih baik dari apa yang aku duga dan apa yang aku harapkan. Ada sih zaman aku dulu banget sih, tapi ini udah sering aku ceritain sebenarnya di beberapa podcast, tapi nggak apa-apa aku ceritain lagi. Pada saat aku pengen pakai hijab ya teman-teman, ada suatu brand yang mau endorse Nabila, dan brandnya ini besar dan dia udah sering endorse lah intinya, dan nominalnya juga besar karena memang udah sering endorse gitu. Sekali endorse tuh bisa yang kayak 2 digit lah gitu ya. Tapi pada saat aku pengen pakai hijab, aku sempat tanya sama orang yang mau endorse aku minta tolong tim aku buat tanyain, coba kalau misalnya Nabilanya pakai hijab dia mau nggak, aku suruh gitu kan. Terus tim aku tanyain, ternyata dari pihak mereka bilang kalau kan Nabilanya pakai hijab nggak bisa ya kak ya. Pada saat itu aku kan belum pakai, aku udah pakai hijab tapi aku cuman pengen, aku belum ngasih tahu di sosmed, di dunia media aku belum bilang lah kalau aku nih mau pakai hijab gitu, baru keluarga dan Allah aja yang tahu. Pada saat itu kan bisa aja ya aku ambil gitu lah, nanti aja lah, besok aja lah pakai hijabnya. Tapi nggak tahu kenapa saat itu aku pengen terima, aku nggak pengen terima, aku pengen pakai hijab gitu. Terus aku minta maaf sama Allah, ya Allah aku minta maaf, aku bukan menolak rezekimu, tapi aku yakin engkau akan ganti dengan yang lebih baik. Iya, mungkin ini menjawab pertanyaan kakak tadi ya. Doa kita tuh pengen lebih baik, dan kadang doa kita mungkin belum terkabul nih di bagian A, tapi ntar tiba-tiba Allah kasih yang B. Tiba-tiba pas aku tolak, tau gak sih, Allah tuh kirimin aku rezeki yang sama, bahkan lebih dari nikmat yang tadi itu, yang awal tadi yang mau endorse aku, tapi dengan cara yang berbeda. Contoh, mungkin tadi yang endorse tadi 2 digit ya, tapi kenikmatan setelah yang aku dapat ketika aku pakai hijab
tiba-tiba ada rezeki endorse hijab, ada rezeki endorse baju muslim gitu. Memang dulu kan zaman covid tuh UMKM tuh produk-produk tuh nggak bisa lagi baru banget bikin kan mereka ya. Jadi beberapa orang yang mau endorse aku tuh mereka nggak punya uang lebih, jadi kayak kadang mereka tuh endorse dengan harga yang mereka bisa bayar aja gitu. Jadi aku nggak masalah, karena menurut aku kayak ya udah, aku nggak ada salahnya buat bantu orang juga lah ya gitu kan. Nah, dan rezekinya lebih banyak lagi, bukan soal nominalnya ya teman-teman. Kadang tuh kita suka ngeliat, ya Allah kok yang aku pengen segini kok dapatnya yang kayak gini. Padahal apa yang kita pengen itu bukan padahal yang kita kadang suka belum berarti itu yang terbaik loh. Tapi kan apa yang terbaik bagi Allah tuh pasti terbaik buat kita. Jadi ya udah, ketika aku tolak, tiba-tiba ada rezeki dari bentuk-bentuk mana aja. Tiba-tiba teman aku ngirimin aku hijab, teman aku ngirimin aku baju muslim secara cuma-cuma juga ada. Kayak itu kan satu rezeki juga gitu. Jadi sebenarnya doa kita terkabul apa enggak, teman-teman gak usah pikirin itu. Yang penting tetap beribadah pada Allah, dan ibadahlah dengan tulus, ibadahlah dengan emang rasa cinta teman-teman ke Allah gitu. Urusan Allah kabulkan ya alhamdulillah, tapi kalau Allah belum kabulkan bukan berarti Allah nggak sayang sama kita gitu. PO bakwan Bil, gue lagi serius tuh tiba-tiba PO bakwan Bil. Oke, nanti PO kroketnya nanti aku kabarin ya kalau misalnya ada yang mau beli kroket bikinan aku. Kok malam banget live-nya? Iya, tadi aku pulangnya malam di habis kajian. Biar nggak sedih terus-terusan ala kakak, biar nggak sedih terus-terusan ala Nabila. Kalau aku biar nggak sedih, coba untuk berzikir. Ketika berzikir itu soalnya kan kita kan secara nggak langsung kita berusaha untuk mengingat Allah ya. Dan di Al-Quran tuh ditulis kalau misalnya kita tuh mengingat Allah, pasti hati kita menjadi tenang. Dan ketika kita tenang, hati kita mungkin nggak akan sedih-sedihan terus gitu sayang. Gitu. Ini kakaknya cewek bukan sih? Kok sayang-sayang aja gue, maaf. Gue kira cewek. Jadi intinya jangan selalu berpikir negatif teman-teman. Jangan selalu berpikir bahwa dunia ini sempit banget di otak kita dan cuman itu terus yang kita pikirin. Sekali-sekali coba menjauhkan diri dari hal yang membuat kita sedih. Ambil nafas, buang. Ya Allah terima kasih, sambil senyum. Walaupun kamu lagi sedih, tapi coba untuk ya Allah terima kasih, alhamdulillah ya Allah. Jadi ketika kita mengucap syukur juga teman-teman, dikala kita sedih ataupun senang, itu pasti hati kita jadi lebih tenang, lebih ikhlas dalam menjalani. Apalagi tuh di usia kita udah semakin dewasa tuh, kita pasti butuhnya tenang gak sih gitu. Jadi boleh kita sedih, tapi jangan juga sedih berlarut-larut. Biar gak sedih harus ketawa, bener. Kadang-kadang kalau kita sedih sih, tapi itu kan dari segi agama ya aku jawabnya ya. Kalau dari segi kehidupan aku yang aku jalanin, kadang kalau aku nggak sedih, kadang biar aku cari kesibukan. Contohnya aku olahraga, aku nge-gym, atau misalnya aku dengerin podcast stand up komedi atau masak. Pokoknya cari kegiatan positif. Tuh. Kurusan ya Bil, olahraga ya Bil. Masa sih kurusan kak? Jangan gitu lah kak, Nabila ntar GR loh. Nabila semoga langsung ketemu jodohnya, amin. Makasih doanya ya. Mari kita aminkan teman-teman doa dari Kak Parade Barber ini. Dari 300 orang ini, semoga insya Allah Allah kabulkan ya. Sukses juga ya Mas Parade Barber nih. Kayaknya Masnya punya barbershop nih. Semoga lancar juga usahanya Mas, sukses. Mana ya itu aku ya? Ku langsung jatuh cinta kepadamu.
bentar ya guys, aku mau ngambil ini. Mau nanya dong Kak, nanya apa? Silakan tanya-tanya. Kenapa gue mau nyolok mata sih nih? Ini Nabila JKT48. Bukan Kak, aku Nabila Blackpink. Kak, kagum itu Masya Allah tuh subhanallah. Kayaknya Masya Allah deh kalau kagum itu. Tutor menjadi imam kamu Bil. Ya laki lah. Gak mungkin dong cewek jadi imam gue Kak. Ya ini beneran Nabila. Ih namanya aja Nabila, ngobrol bareng Nabila Kak. Masa Burhan? Burhan gak tuh? Canda Kak. Nggak selalu yang kita niatkan semata-mata mencari. Iya benar. Ya bagus banget nih kata-katanya nih guys. Ingat selalu apapun yang kita lakukan semata-mata karena Allah. Gimana kemarin ketemu Rena? Seru banget. Rena udah makin dewasa. Iya iyalah, aku sama Rena udah sama-sama dewasa. Jadi kita kemarin ketemunya membahasnya segala sesuatu hal yang bener-bener kehidupan di masa depan lah yang akan datang. Asik apa sih Bill? Pokoknya aku ngobrol-ngobrol tentang kerjaan, bisnis, terus tentang pernikahan, tentang gimana nanti kedepannya kamu mau jadi ibu, seperti apa. Jadi emang kayak obrolan dewasa banget lah guys. Padahal dulu waktu SD, karena SMP sih aku SD. Boro-boro kita mikirin kayak gitu ya. Aku sama Rena pengen mengupgrade diri dan pengen fokus sama karir dulu. Nabila jangan diminum, siapa yang minum? Cara tanggepin orang yang selalu tanya kapan nikah? Aku sih kalau ada yang nanya ya doain aja, insya Allah bentar lagi Kak. Aku selalu jawab gitu. Karena kan omongan tuh doa ya teman-teman. Kalau misalnya kita terlalu fokus mikirin itu jadi hal negatif tuh capek sendiri. Karena kita nggak akan bisa mengatur omongan orang lain ke hidup kita. Tapi yang bisa kita atur adalah pola pikir kita. Asik ya, bukan Nabila ya. Pokoknya ingat kata gue baik-baik nih. Kita nggak bisa ngatur omongan orang lain ke kita. Dan kita nggak bisa ngatur penilaian orang lain ke diri kita. Tapi yang bisa kita atur itu pola pikir kita dan hati kita. Kalau misalnya ada orang yang nanyain hal-hal yang bikin kita tersinggung, gak usah pikirin, kayak ya udah, mungkin dia cuma penasaran aja. Dan kalau emang dia nanya, ya jawab aja dengan jadi doa gitu. Kapan nikah? Doain bentar lagi insya Allah. Kamu punya anak? Doain bentar lagi insya Allah. Ya kan? Kapan lanjut lagi S2-nya? Bentar lagi insya Allah. Kapan gitu, insya Allah doain aja, pokoknya doain yang baik-baik ya Kak gitu. Pokoknya jadiin segala hal yang tadinya tuh kita pikir itu pertanyaan negatif, kita ubah set jadi doa yang malah siapa tahu itu terkabul beneran gitu. Aku suka banget lagu JKT yang judulnya Apa Lu Kata. Kak mohon maaf, Aita Kata Kak, Apa Lu Kata, bukan Alif Batasa ya. Lagu JKT Apa Lu Kata gak tuh? Aku
Aku pengen makan ini deh. Aku tuh masih ada stok roket aku. Jadi pengen masak deh. Tapi males malam-malam masak. Astagfirullahaladzim, Kak Biro. Kak, kenal sama Kak Guzlia Marisova ya? Gimana kenalnya, inspiratif banget kayaknya. Iya, aku waktu itu ketemu di kajian bareng sama Kak Kartika Putri. Atau aku merah gak sih? Karena Nabil masih inget jargon JKT nggak? J joyful kayak kawaii, try to be the best. JKT48, yay. J joyful, kita selalu gitu tau. Aku sama teman-teman aku selalu kayak J joyful kayak kawaii. Lucu banget. Ya elah Kak, kenapa sih? Jangan makan Kak. Bikin minum kali ya, bikin es coklat gitu kayaknya enak gak sih? Pendapat soal silent treatment salah nggak? Dalam sebuah hubungan ya, kalau menurut aku sih ada baiknya enggak silent treatment sih. Maksudnya kita bukan silent kalau misalnya emang butuh waktu untuk sendiri, untuk nenangin diri, nggak masalah. Tapi kalau misalnya emang benar-benar sampai, kalau misalnya untuk kayak sejam masih oke kali ya, beberapa waktu. Tapi kalau udah sampai kayak seminggu di silent treatment sih menurut aku nggak banget, karena sebuah hubungan itu kan kuncinya komunikasi juga ya. Kalau misalnya kita silent treatment tanpa adanya komunikasi, bagaimana hubungan itu bisa berjalan dengan baik gitu. Dan aku tuh tipe orang yang sukanya apapun kita omongin biar clear, biar nggak ribet gitu. Maksudnya kalau silent treatment tuh malah lebih ribet menurutku. Bukan menyelesaikan masalah. Menyelesaikan masalah itu ya kita memang membahas, bukan berarti kita marah-marah ngambek-ngambek nggak jelas ya, tapi ketika ada masalah, coba kita duduk bareng, kita bahas apa sih masalahnya. Oh, kamu nggak suka aku kayak gini dan aku nggak suka kamu kayak gini. Ya udah, baiknya kita gimana nih jalan tengahnya. Nah itu lebih enak menurutku daripada ngambek gitu kan, terus kayak silent treatment diem aja kayak gimana hubungan itu masih mau berjalan dengan lanjut gitu. Menurut aku sih gitu ya. Salah atau enggaknya tergantung bagaimana antar pasangan sih. Saat ini karena aku nggak punya pasangan, jadi aku kebanyakan silent treatment sih Kak. Ini lebih JKT bukan sih Kak? Nabila Sheribel Kak aku. Susah Bil, cewek itu mintanya cowok peka. Ya memang sih nggak salah juga sih, kadang cewek minta kayak gitu ya, namanya juga cewek kan nggak ada salahnya. Nggak bercanda. Pada intinya ini karena bilang pernah pingsan nggak selama di JKT? Pernah, hampir pingsan ketika aku perform. Pernah sih pas aku lagi sakit. Lagi aku mau ngambil minum. Aku pernah, tapi bukan pingsan yang tiba-tiba jatuh. Pokoknya aku depan panggung tuh masih senyum, masih kayak makasih ya udah dateng gitu kan, habis perform teater saat itu. Terus abis dari backstage ke ruang ganti baju langsung abis dari stage ke backstage langsung kayak ambruk gitu, langsung kayak pengen pingsan. Aku pengen udah lemas banget langsung. Padahal depan fans masih kayak yang makasih kan udah datang tuh kayak enggak, aku masih ikut enggak kan. Kalau dari abis perform teater tuh kan kita ke backstage nih istirahat dulu, baru kita siap-siap mau high touch kan. Itu aku masih sempetin high touch juga sama fans. Begitu udah fansnya udah tinggal satu, langsung kayak tiduran di atas meja, langsung digotong ke belakang. Oh. Dari kecil cita-citanya emang jadi artis Bil atau gimana? Enggak sih.
Jujur aku nggak pernah bercita-cita jadi artis sebenarnya ya. Memang tapi dulu sering banget mama tuh ngikutin aku ke les-les gitu, les nyanyi, les nari, les mewarnai. Pokoknya malah mamaku tuh yang pengen banget jadi ini sebenarnya. Jadi mamaku tuh dulu ikut ACI. Kalau kalian tahu Aku Cinta Indonesia, Kaulah Muda. Al-Quran gue kelihatan tuh, mohon maaf. ACI tuh Aku Cinta Indonesia. Itu tuh kayak Sanggar Ananda zaman dulu, teman-teman ada yang tahu nggak sih? Nah itu tuh mamaku tuh dulu ikut. Jadi mamaku tuh dulu anak teater lah intinya. Dan mama tuh pengen banget sebenarnya aktif di dunia entertain, cuman karena waktu itu mama udah nikah, jadi kayak mama nggak ngelanjutin lagi kan. Dan mungkin doa ibu ya, kayak kerupuk ya. Tau nggak sih kalau yang kerupuk doa ibu tuh? Doa ibu mungkin karena mama pengen dan nggak kesampaian di mama untuk lanjutin lagi jadi artis. Mama support lah aku karena mama lihat aku nih kayaknya anaknya emang lebih suka di dunia seni dibandingkan akademis gitu. Jadi aku tuh memang lebih cocoknya cenderungnya untuk non akademik, kayak les lomba model, nari, nyanyi, mewarnai. Aku tuh suka seni gitu. Tapi pas kuliah aku coba untuk keluar dari zona nyaman aku coba ambil kuliah hukum. Alhamdulillah masih bisa dipakai juga nih otak akademik gue. Tapi intinya aku nggak bercita-cita jadi artis sebenarnya, enggak. Cuman karena memang aku tuh gini ya, sebelum masuk JKT memang aku udah masuk di entertain. Aku pernah jadi bintang iklan dan aku udah ikut beberapa iklan gitu sama lomba-lomba lah intinya di dunia seni peran gitu intinya. Tapi qadarullahnya Allah mudahkan juga untuk menjadi member JKT gitu. Kalaupun aku bukan member JKT, mungkin aku tetap jadi artis, tapi dengan jalur yang berbeda, bukan dari member JKT juga gitu. Tapi karena qadarullahnya Allah mentakdirkan aku jadi member JKT dulunya, jadi setelah aku keluar JKT ya aku tetap berkarya juga, tetap pengen berkarir di entertain. Nah, aku ngerasa cita-citaku tuh bukan artis, tapi aku menjalani semua hal di entertain itu nggak pernah ngerasa kayak kerja. Paham gak? Jadi aku nari, aku nyanyi, aku jadi model, aku photoshoot. Aku tuh selalu ngerasa semuanya tuh passion aku dan udah kayak hobi, ngerti gak sih? Tapi hobi yang terbayar. Jadi makanya kalau di JKT tuh capek menurut aku. Bayangin aja di usia aku dari SD sampai SMA full, aku tuh sekolah full day tambah perform sampai malam, terus balik latihan lagi, dan pagi udah harus siapin seragam buat sekolah, buku-buku buat sekolah, dan itu aku lakuin tiap hari selama 6 tahun. Dan itu capek banget, tapi aku gak pernah ngerasa kayak itu beban banget buat aku, karena aku ngejalaninnya happy. Karena apa? Aku tuh ngerasa segala sesuatu yang aku kerjain di dunia entertain itu tuh kayak hobi aku guys, tapi hobi yang terbayar. Jadi ya sebenarnya bukan cita-cita banget sebenarnya jadi artis, tapi alhamdulillahnya dengan apa yang udah Allah kasih, aku lakuin sebaik mungkin dan totalitas dalam menjalaninya. Udah itu aja sih intinya. Nampak sih Kak sering banget live malam-malam. Jujur aku jarang banget live. Ini tuh aku udah live lagi sekitar aku udah hampir sebulan gak live kayaknya. Jadi ya udahlah karena ini malam minggu, jadi aku nggak apa-apa live. Sebenarnya aku nggak mau kalau live udah jam 12 malam tuh udah nggak mau lagi guys. Jadi mungkin besok-besok kalau misalnya aku live aku kayak jam 9 atau jam 10-an. Tapi karena aku baru pulang tadinya baru 10:30, jadi aku coba untuk live ya sebentar. Karena fan-fan aku udah nanyain kemarin di DM, Bil kapan live? Ya udah aku live. Terima kasih buat mama yang berhasil membuat kamu menjadi seorang wanita yang baik. Masya Allah, alhamdulillah, amin ya. Aduh, gak tahu deh mamaku lagi nonton live gue apa enggak. Kalau mama baca pasti mama seneng nih. Aku screenshot nanti aku kirimin ke mama. Makasih kak. Doain mamaku selalu sehat ya guys sama papaku. Ada yang pernah kepikiran gak sih kayak, ya Allah, aku sempat berdoa kayak gini, ya Allah, aku gak apa-apa kehilangan apapun di dunia ini, asal jangan nikmat dalam ibadah padamu dan hidayah yang kau berikan. Tapi aku bilang, ya Allah, tapi aku satu hal
pokoknya aku nggak takut kehilangan apapun yang ada di dunia ini, asal aku nggak kehilangan rahmatnya Allah gitu intinya. Tapi aku tiba-tiba merenung, tapi ya Allah, aku takut banget kehilangan papa mama. Kayak kalian juga sama gak sih, kayak aku nggak apa-apa deh kehilangan apapun asal jangan papa mama gitu. Tapi kita tahu bahwa papa mama kita tuh nggak selamanya abadi, ya nggak sih, kayak bisa kita duluan atau papa mama kita duluan yang bakal berpulang. Jadi kayak aku tuh bersyukur banget guys belum nikah, karena aku bisa apa ya, quality time sama papa mama, bisa ada di samping mereka mau apa aku bisa masakin, aku bisa jagain, aku ada di sisi mereka tuh aku bersyukur banget. Makanya aku minta doanya teman-teman biar papa mamaku selalu sehat, bisa bahagia terus, selalu panjang umur, nemenin Nabila terus sampai nanti Nabila udah nikah juga, udah punya anak. Tetap nyimak walaupun gak paham. Maaf ya kak, aku emang kalau ngomong apapun diomongin kak, dari A ke B ke Z. Kakak live-nya banyak banget positifnya, Masya Allah, alhamdulillah, doain ya. Semoga Nabila bisa terus menyebar banyak hal positif ke teman-teman semuanya. Jangan bosan-bosan nonton Nabila live loh. Kalau kalian bosan nanti Nabila jarang live. Bercanda. Oke, next kita balik lagi ke dunia pendidikan tadi, karena ini kita temanya ngobrol sama Nabila, jadi ngobrol apapun yang pengen kalian ngobrolin sama aku ya. Karena kan kita nggak bisa ketemu ya guys, jadi kita ketemunya intinya cuma di live ini aja. Jadi kan ini momen sebagai ala-ala meet and greet lah ya. Meet and greet nggak sih? Canda. Alasan ambil hukum apa kak? Alasan ambil hukum karena pertama dulu aku berpikir waktu SMA, pekerjaan apa yang nantinya emang aku ngerasa bakal bisa tetap dilanjutin, nggak keluar jalur. Maksudnya nggak keluar jalur tuh artinya kan banyak juga ya orang misalnya dia kuliahnya A tapi ntar dia kerjanya di bidang B, C, D, nggak masalah juga. Tapi aku maunya kayak kalau udah di A kuliahnya aku pengen lanjutin juga ke jenjang karirnya tuh di dunia itu gitu, bukan dunia lain gitu. Nah aku mikir kalau di Indonesia ini kan kita Indonesia ini kan negara hukum ya, asik. Assalamualaikum. Indonesia negara hukum, assalamualaikum. Indonesia negara hukum, bukan pantun, apa sih? Gue pengen ngomong kenapa jadi kayak pantun sih? Indonesia kan negara hukum. Jadi aku berpikir apapun pekerjaan kita itu pasti selalu didasari dengan kontrak, ya kan? Mau kalian itu kerja apapun, mau di entertain, mau kalian kerja di rumah sakit, mau kalian kerja di bidang bahkan kepolisian, militer, apapun itu, semua itu pasti membutuhkan hukum, membutuhkan kontrak, membutuhkan surat kerjasama. Dan ya makanya aku tertarik banget ambil hukum gitu, supaya ketika nanti aku kerja, ada beberapa kerjaan yang memang membutuhkan kontrak, aku paham bagaimana caranya untuk membaca kontrak tersebut, apakah kontrak itu memberatkan aku atau memang bagus untuk aku gitu. Jadi aku memang walaupun saat ini aku belum melanjutkan lagi ke jenjang karir di dunia hukum, tapi itu terpakai banget di dunia aku di entertain gitu. Kabar Kenzi gimana kak? Udah usia berapa? Kenzi udah 5 tahun. Kenzi ponakan aku guys. Bener kak, takut banget kehilangan orang tua, mending aku duluan deh. Iya gak sih, pernah kepikiran gak sih? Ya Allah, kayak apa aku dulu aja ya, aku gak siap banget kalau kehilangan papa mama. Aku sempat mikir gitu sih. Tapi kan kita gak bisa gitu ya, kita gak boleh daunin Allah dong. Memang rasa takut tuh wajar ya. Tapi makanya kalau kalian masih ada waktu, masih ada orang tua, maaf, kalau masih ada orang tua, sempetin untuk selalu, ini bukan nangis ya, pakai softline akhir. Tapi emang kalau bahas orang tua pasti sedih sih. Cuman selagi kita masih ada waktu ya teman-teman, buat selalu sama orang tua. Misalnya teman-teman yang orang tuanya mungkin masih hidup, jangan lupa untuk selalu tanya kabarnya. Kalau kalian jauh dari orang tua, telepon setiap hari. Kalau bisa telepon setiap hari. Jangan karena kesibukan kita lupa bahwa orang tua kita tuh nggak pernah minta apapun dari kita. Tapi orang tua kita cuma minta kabar. Orang tua kita cuma pengen tahu anaknya ini gimana kabarnya, minta waktu untuk
quality time bareng kita. Orang tua kita tuh pengen kita tuh balik lagi kayak masa kecil kita dulu yang selalu dia timang-timang. Kalau emang teman-teman semua tinggal bareng orang tua, bersyukurlah ya, nggak usah mikirin kayak kenapa sih di antara kakak adik gue yang ngurusin nyokap bokap gue, kakak adik gue pada sibuk nggak ngurusin. Nggak usah mikirin itu, tapi bersyukurlah berarti engkau itu terpilih dari sekian banyak anak-anaknya, tapi Allah memilih kamu untuk berbakti pada surgamu, yaitu ayah dan ibu, khususnya ibu kita. Jadi sempatkan waktu untuk selalu bersama kedua orang tua, bahagiakan mereka, berbakti sama papa mama. Dan kalaupun emang orang tua kita udah nggak ada, doakan, selalu kirim doa. Lucu banget kakak ini emang gampang banget tarik kemana-mana bahasnya. Iya kan, aku bahas tuh apa yang aku baca di komen. Jadi misalnya ada yang komen ini muncul, aku langsung baca. Kalau emang ini kata-katanya bagus, aku langsung baca. Jadi biar nggak monoton ya, maksudnya kan aku nggak mau bahas tentang apapun yang apa ya, aku tuh bahas sesuatu yang emang kalian pasti tanya gitu. Gak main ke Surabaya, Bil, adiknya lagi libur. Iya, adik aku lagi libur, tapi dia udah balik ke Surabaya karena adik aku lagi mau ikut Gregi katanya. Pokoknya adik aku tuh lagi aktif gitulah di kampusnya. Aku ngefans banget sama Bila masih kecil, waktu masih kecil. Sekarang udah gede ya kak berarti ya. Gimana kabarnya Bil? Alhamdulillah baik. Apa? Kalau udah nikah, milih tinggal berdua sama suami atau tetap ikut sama orang tua kan? Lau anak cewek salah satunya tuh. Kalau aku, mamaku selalu berprinsip sih, kalau misalnya udah nikah ya tetap harus keluar dari rumah. Bisa keluar dari rumah ya, maksudnya kalau bisa tinggal sendiri sama suami berdua gitu. Itu mamaku tuh selalu punya prinsip seperti itu. Dan aku pun selalu punya prinsip kayak pengennya ketika menikah tuh ya tinggal berdua sama suami gitu. Karena aku juga pengen belajar untuk mandiri dan belajar bagaimana kehidupan benar-benar berdua sama pasangan kita gitu. Tapi bukan berarti kita jadi nggak berbakti sama orang tua ya, bukan berarti kita jadi jauh sama orang tua gitu. Tapi pengennya sih kalau aku sendiri ya beli rumah yang mungkin nggak jauh dari rumah orang tua, jadi aku bisa selalu standby dan selalu jagain kalau misalnya amit-amit ada apa-apa ya kan, aku nggak jauh, jadi tetap bisa sambil monitor lah. Asik monitor nggak tuh? Dan pengennya tuh kayak dan kita kan nggak pernah tahu ya teman-teman, suatu saat nanti kalau misalnya orang tua dari suami atau orang tua aku mungkin udah bertambahnya usia, mereka udah lansia dan mereka udah nggak bisa jalan atau apa, aku nggak masalah tinggal sama orang tua. Nanti gak sih? Misalnya aku awal nikah nih, aku tinggal sama suami berdua. Tapi begitu nanti udah 10 tahun pernikahan, 20 misalnya tiba-tiba orang tua aku sakit atau orang tua dia sakit, bahkan aku pengennya ngerawat orang tua aku sama orang tua suami. Kalau bisa bikin rumah yang agak besar, ya udah orang tua kita misalnya emang udah pada sakit, misalnya amit-amit sih nggak mau sakit ya, tapi misalnya orang tua kita udah pada tua, ya udah kita urusin di rumah kita gitu. Karena menurut aku ketika orang tua kita mungkin udah tua nanti, aku nggak mau banget sampai papa mama yang membesarkan kita ya guys, itu tuh nggak ada yang ngerawat. Aku nggak mau banget. Lebih baik aku ngalah untuk ngerawat suami dan anak dan orang tua aku juga gitu loh. Karena aku kemarin sempat dengar kabar ya guys di Instagram, ada ibu-ibu cewek 2 orang, terus mereka tuh ngasih anak ibunya ke panti jompo, dan itu aku sakit hati banget sih liatnya, karena ibu itu kan yang melahirkan kita ya, mereka berjuang nyawanya gitu untuk melahirkan kita ke dunia ini gitu. Jadi kayak kok tega banget ya ibunya, mereka berdua adik kakak itu
naruh ibunya di panti jompo tuh kayak aku nggak bisa sih. Aku kayak aduh sebel banget liatnya, karena nggak mudah jadi seorang ibu, tapi kok balasan dari anaknya tuh nggak bisa banget gitu. Buat minimal kalau emang nggak bisa ngerawat dikasihlah pembantu. Kalau emang nggak ada uang untuk ada pembantu buat ngerawat ibunya, kenapa nggak kitanya aja, ya nggak sih? Nggak akan bisa dibandingin harta yang kita punya tuh dengan seorang ibu. Ibu tuh udah harta yang paling mahal, tau gak sih? Ini juga pelajaran buat kita semua ya, buat teman-teman mungkin yang masih punya ibu, jangan sampai nyakitin hati ibu. Sekalipun kamu sakit hati sama ibumu, tetap sayangin orang tuamu. Pokoknya sayangin papa mama, insya Allah keberkahan akan sampai di hidup di kalian teman-teman, beneran. Jadi pengen nangis kan kalau bahas tentang ibu ya Allah. Aku kan jadi waktu itu papaku pulang kerja, terus papaku minta dipijitin kan. So aku pijitin papaku, terus papaku bilang, Mbak, kalau kamu berbakti sama papa sama mama, insya Allah nanti anak-anak kamu bakal berbakti juga sama kamu. Apapun yang kamu lakukan untuk berbakti pada orang tuamu, pasti anakmu akan membalasnya suatu saat nanti. Jadi aku ngerasa kayak, ya apa yang kita tanam itu yang kita tuai ya teman-teman. Kalau kita nanti pas nikah, kita pengen punya anak yang soleh-soleha, kita pengen punya anak yang berbakti, coba kita ngaca dulu sama diri kita sekarang ini. Kita udah berbakti belum sama orang tua kita? Kita udah soleha belum sebagai anak? Udah soleh belum sebagai anak? Gitu. Gak usah muluk-muluk, kenapa ya anak gue nakal banget, bandel banget, dikasih tahu nggak ngerti. Ya kitanya gimana sama orang tua kita gitu. Jadi kayak aku langsung kayak pas denger papaku nasihatin aku kayak gitu, aku langsung kayak wah dia Masya Allah banget. Aku jadi makin semangat gitu loh buat lebih berbakti sama orang tua gitu. Ya semoga Allah selalu membimbing hati kita untuk jadi anak yang soleh-soleha ya teman-teman semua ya. Iya bener banget. Pokoknya sukses apapun teman-teman, jangan lupa untuk selalu merawat dan berbakti sama orang tua deh. Kamu motor Satria FU-nya kemana? Ada motor Satria FU yang waktu itu foto sama Nabila, yang aku fotonya bertiga sama sepupu aku. Itu tuh aku foto doang guys, nggak aku naikin, maksudnya nggak aku jalanin bertiga gitu, enggak. Itu aku foto tuh zaman dulu banget, masih SD, dan nggak tahu ya bakal viral gitu ya dulu ya. Itu tuh motornya kakakku sebenarnya, tapi karena kebetulan kakakku tuh lagi mau pergi, terus aku tuh sama sepupu aku tuh naikin motor itu, terus kita foto aja gitu. Terus motornya sekarang ada di rumah kakakku, terus udah dimodif sama kakakku motornya. Jadi nggak kayak dulu deh. Ntar kapan-kapan aku foto ini ya, motor FU-nya kayak gimana sekarang ya. Ntar aku foto deh. Aku jalan-jalan deh naik motor itu deh. Udah lama juga nggak naik motor kopling, aku kangen deh. Takut nggak nanti kalau misalnya dapat laki-laki yang deket banget sama nyokapnya? Bukannya bagus ya? Maksudnya gini, ada pro kontra juga soal ini. Tapi katanya kalau misalnya cowok yang terlalu deket nanti juga kayak nggak punya prinsip, jadi kayak diatur banget mamahnya. Tapi menurut aku pribadi, kalau aku ditanya kayak gini, takut nggak? Enggak. Karena anak laki-laki itu memang dalam Islam sampai kapanpun dia harus tetap berbakti sama orang tuanya. Maksudnya berbakti bukan berarti yang cewek nggak berbakti, tapi tanggung jawab anak laki-laki itu ya tetap harus istilahnya sampai kapanpun tuh dia berbakti sama ibunya gitu loh. Istilahnya jadinya kita kalau misalnya aku nanti punya suami yang memang dia sayang banget sama ibunya, nggak masalah, asalkan dia juga harus sayang sama ibuku
Kalau aku prinsipnya gitu. Kamu mau ngasih ibu kamu uang ya nggak masalah, tapi kamu juga harus kasih ibuku biar adil. Karena ibu kita ya ibu kita, ibu kamu, ibu aku, ibu kita bersama gitu loh. Kalau aku malah nggak ada takut sih kayak gitu Kak. Karena ya ibu itu nomor satu emang. Nggak usah bermimpi bahwa istilahnya kan aku istri kamu, harusnya kamu nomor satuin aku dong. Ya itu memang pasti harus ada prioritas juga. Tapi kan menurut aku ya, kalau aku sih prinsipnya ibu tuh nomor satu udah nggak bisa. Kayak bahkan kalau aku cewek kan harus berbakti sama suami ya ketika udah nikah. Misalnya suami aku ngelarang nih aku keluar rumah, walaupun itu ke rumah orang tua aku nggak boleh, asalkan boleh ke rumah orang tua misalnya, tapi nunggu dia pulang. Kayak itu kan harus nurut loh istilahnya gitu loh. Atau kayak bisa aja kan kalau misalnya suami aku tuh ngelarang aku untuk nggak boleh ke rumah orang tua aku gitu, karena misalnya ada sepupu aku lah atau apalah, dia cemburu kayak. Tapi menurut aku kayak sebenarnya itu aku harus nurut gitu loh. Tapi makanya aku dari saat ini kayak udah mau punya prinsip, aku harus nyari laki-laki yang dia emang sayang banget sama orang tua aku. Dan aku nggak mau nikah sama cowok yang bikin aku jadi jauh sama orang tua aku. Kalau aku gitu prinsipnya. Jadi karena aku kalau udah nikah aku pengen banget nganggep istilahnya gitu loh, kalau udah nikah aku tuh berharap orang suami aku tuh juga menganggap orang tua aku ya orang tuanya dia, dan aku pun begitu. Jadi nggak ada masalah ketakutan kayak kenapa kalau misalnya nanti suami kamu ibaratnya deket sama nyokapnya, kamu takut nggak? Ya enggak lah, kenapa masih takut gitu loh. Apalagi kalau misalnya memang orang tuanya baik, ibunya baik sama kita, ya harusnya seneng malah punya suami yang soleh, anak yang punya suami dia anak yang soleh waktu sama ibunya, sama kita dia jadi suami yang soleh buat kita gitu loh. Pasti seneng nggak sih? Tapi memang aku pengen punya suami yang walaupun dia deket sama ibunya, dia tetap harus punya prinsip. Karena laki-laki itu memang harus punya prinsip menurut aku. Laki-laki itu harus punya tanggung jawab dan dia tahu bagaimana dia menjalankan kehidupannya itu sesuai prioritasnya. Jadi ketika dia sama ibunya, dia menjadi seorang anak, bagaimana dia menghargai ibunya, bagaimana dia bisa menghargai seorang istri juga ketika dia menjadi sosok suami gitu. Jadi sebenarnya laki-laki harus punya prinsip juga gitu, walaupun dia dekat sama ibunya nggak jadi masalah, tapi ya itu tadi harus punya prinsip. Itu sih menurut aku. Oke. Ini pada nanyain tentang begitu, lu pada ngebet-ngebet pengen nikah ya guys ya. Pusing gue. Ih, aku banget loh ada yang ngomong gitu lagi. Lucu banget. Nanti kirim CV kemana ya? CV ini ya? CV jadi security ya guys. Terus yang bener pilih ibu dulu atau istri dulu kak? Gak ada yang harus dipilih sih menurutku. Ini pola pikir Nabila ya, beda sama kalian, jadi kalian jangan samain. Maksudnya kalau misalnya ada beberapa yang kontra sama omongan aku, ya mohon maaf, karena kan kita beda pikiran. Berarti kalau misalnya tapi teman ini nanya, kakak ini nanya, pilih ibu atau istri dulu, gak ada yang harus dipilih menurutku. Karena kedua-duanya penting. Satu adalah ibu dari laki-laki yang menjadi suami kita, satu adalah ibu dari anak-anak si laki-laki tersebut. Paham gak? Jadi kedua-duanya penting. Tapi makanya tadi aku bilang, laki-laki gak masalah dekat sama ibunya, karena itu udah dalam Islam harus dia berbakti sama orang tuanya. Tapi dia harus tahu kapan dia bisa menjadi seorang anak dan menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami gitu. Jadi dia harus punya prinsip, laki-laki tuh gitu. Menurut aku sih ya, nggak tahu sih. Nanti misalnya kalau aku punya anak laki-laki, aku pengen banget ngedidik dia dengan cara yang begitu sih. Jadi dia harus tetap menghargai istrinya, tapi dia juga tetap harus menghargai ibunya juga. Guys, ini udah mau jam 2:30. Aku mau ingetin buat teman-teman, jangan lupa untuk sholat tahajud, jangan lupa untuk berdoa, karena di waktu sepertiga malam itu adalah waktu yang sangat mustajab juga untuk berdoa. Karena di sepertiga malam tuh Allah melihat siapa saja hambanya yang masih terbangun untuk berdoa sama Allah. Jadi kalau di sepertiga malam tuh kita perbanyakin zikir,
doa-doa yang baik, jangan lupa baca Al-Quran juga. Terus teman-teman juga jangan lupa muhasabah diri. Muhasabah diri itu artinya kita memang harus lebih tenang, terus minta maaf sama Allah atas segala hal yang udah pernah terjadi, minta maaf sama Allah. Di sepertiga malam tuh kita doa yang baik-baik pokoknya ya teman-teman. Semoga apapun yang menjadi hajat teman-teman semuanya, insya Allah semoga terkabul ya, amin. 15 menit lagi aku udahan ya. Ternyata aku live-nya udah lama juga ya, udah 1 jam hampir 2 jam. 15 menit lagi aku udahan. Nanti insya Allah kalau emang besok aku live, aku kabarin di Celotehan Nabila. Teman-teman kalau yang belum join di Celotehan Nabila, jangan lupa join ya. Jadi Celotehan Nabila tuh di broadcast channelnya Instagram aku. Biasanya aku suka ngabarin kalau misalnya aku live di situ. Paling bener pertanyaan itu nggak muncul karena menimbulkan keributan. Nggak apa-apa kak, aku senang aja berbagi pengalaman, sharing. Pengen bilang makasih sama yang ngasih gift, tapi tadi namanya lucu banget. 2 tahun ya Bil pakai hijab. Aku udah, insya Allah tahun ini tahun keempat pakai hijab. Doain ya, semoga Nabila selalu istiqomah di dalam kebaikan, dan semoga aku bisa lebih semangat lagi dalam memperbaiki dirinya. Juga pakai hijabnya, semoga istiqomah, amin. Harga makeupnya berapa? Makeup apaan kak? Guys, aku 12 menit lagi udahan ya. Bil kapan main ke Lembang lagi? Iya, aku lama banget gak ke Lembang sih. Kapan ya ke Lembang terakhir? Lupa. Biasa kalau baju kotor dicuci di mesin apa sendiri atau ibu atau pembantu? Biasanya sih aku nyuci baju di pakai mesin cuci sama mama. Tapi kalau baju putih, biasanya aku lebih senang ngucek sendiri sih. Ya nggak sih? Nggak tahu, aku kayak kalau ngerasa nyuci baju putih ya di mesin cuci tuh kayak nggak benar-benar bersih gitu. Jadi aku kalau baju putih kayak harus benar-benar aku kucek sampai benar-benar aku ngeliat itu udah putih banget. Pokoknya kalau setiap baju putih aku suka ngucek sendiri pakai tangan. Tapi kalau lagi capek ya mesin cuci sih. Tergantung sikon sih kak.
Gak enak biasanya ke Surabaya kan. Iya, belum ke Surabaya lagi nih. Bila masih ingat gak dulu pernah datang ke tempat makan taco di Bulungan? Masih dong. Aku pengen makan taco lagi deh jadinya. Aku tuh suka banget taco. Amin. Main ke Jombang kak, boleh. Kamu kenapa sih tiba-tiba kayak bengong gitu bacain komen? Ya iya, aku lagi bacain komen, makanya nih aku ngeliat ke bawah kan. Lagi bacain komen. Pindah tempat bila kurang terang. Gak apa-apa lah kak, mager, pindah tempat udah pagi. Kak Nabila gimana pendapatnya Gracia masuk di single AKB48? Masya Allah seneng banget sih aku. Kayak bangga aja, ada kebanggaan tersendiri ya sebagai ex-member JKT lah gitu. Bisa JKT48 bisa ada salah satu member yang diberikan kesempatan untuk berkolaborasi dan juga berkarya di AKB48 dan juga dengan lagu barunya. Semoga sih sukses ya, amin. Aku excited banget pas ngeliat di Instagram kan. Senternya juga cantik banget lagi, tapi aku lupa namanya. Tapi kalau nggak salah senternya AKB juga ya. Dan yang bikin aku excited sama single barunya AKB, ada Achan juga, ada Atsuko Maeda Sang sama Takamina Sang. Aduh, jadi kayak kangen banget ketemu sama mereka. Saya karyawan Taco yang minta foto itu sama mamanya juga tuh waktu itu datangnya. Iya, Mas masih kerja di situ Mas? Ini Mas yang pernah ketemu aku guys. Komen makan di Bulungan. Ini ada yang nanya guys. Oh iya aku lupa, ternyata yang nonton di TikTok ini gak semuanya member fans JKT ya. Kalau boleh tahu kata Oshi itu maksudnya apa ya? Nih mungkin teman-teman fans mungkin bisa bantu jawab nih. Jadi Oshi itu, ini aku juga bantuin jawab ya, Oshimen. Sebenarnya nama Oshi itu singkatan dari Oshimen. Oshimen itu member yang disukain kak. Gitu, kayak kalau di Korea bias kali ya. Kalau ini Oshi gitu. Udah di JKT itu dulu waktu aku masih di JKT ya, fan-fan aku tuh Oshinya ada yang Nabila, ada yang Oshinya Melody, ada yang Oshinya si Sania, misalnya kayak gitu. Jadi kayak misalnya aku tuh ngebiasin si Lee Min Ho lah, atau Ji Chang Wook, atau Cha Eun Woo. Kalau itu beneran aku biasanya mereka. Guys, kemarin aku baru aja nonton Boys Over Flower. Aku rewatch lagi setelah udah hampir. Aku nonton Boys Over Flower tuh SD ya. Dan aku kemarin rewatch lagi sama adik aku. Terus aku jadi kayak, oh ya ampun ternyata si Lee Min Ho ganteng banget ya di eranya Boys Over Flower. Aku sampai nontonin film FC yang dari Thailand juga sama Boys Over Flower. Dan aku pengen ngulang. Aku pernah nonton yang FC yang Meteor Garden langsung di Taiwan. Yang di Taiwannya yang asli original. Tapi itu masih kecil banget aku. Dan aku pengen nonton lagi sebenarnya. Dan aku mau nyobain nonton yang F4 yang China. Gara-gara adik aku tuh aku jadi seneng banget nonton drakor itu tuh. Boy F4 tuh F4 bukan sih? Iya F4. Dan aku jadi kayak tadinya kan aku udah ngebiasin si Ji Chang Wook ya sama Cha Eun Woo. Terus kan aku jadi ngebiasin Lee Min Ho juga karena aku kangen dia jadi Gu Jinpyo. Gu Jinpyo asik. Ini ceritanya bukan Jan udah keceplosan gue. Kayaknya sendu banget. Aku bisa ngomong guys, maaf ya. Dulu suka ketemu di Benton pas masih di UPH. Oh iya, masnya kerja di Benton mas? Ini dulu fotonya sering dipakai buat display picture BBM nih. Wah, ketawa nih. Masa sering pakai foto Nabila ya? Ngacu, siapa yang pernah pakai foto gue buat DP-nya biar dikira tuh ceweknya. Evo kan comeback dia manggung nyanyi. Iya, itu Evo yang di Taiwan langsung ya, Kak. Aku juga suka banget lagi lagu dia. Karena dulu waktu aku SD nggak ada yang STM. Pokoknya dari aku kecil mamaku tuh suka banget dengerin aku lagu Jepang sama lagu Korea juga, sama ini lagunya Taiwan yang ini nih di film F4.
enak-enak banget lagunya. Makanya dulu waktu aku daftar JKT ya, kan ditanya aku bisa nyanyi nggak, aku bilang bisa. Terus mama aku tuh suka banget ngasih aku lagu Jepang judulnya Kiroro Mirai sama apa ya, aku lupa judulnya apa sih, ada yang tahu nggak? Kokoro no Moto deh kalau nggak salah deh. Iya ya, Kokoro no Moto, pokoknya lagu Jepang deh. Nah, terus pas aku daftar JKT lagi apa? Audisi, bukan audisi ya. Lagi di apa sih bahasanya ya? Casting. Kan aku pikir kan dulu kan aku tuh diajak buat casting iklan kan. Nggak taunya casting buat jadi member JKT. Gue nggak tahu kan. Karena kan aku dulu kan ikut casting iklan kan. Terus ditawarin mau nggak casting apa kak? Ya pokoknya casting aja lah buat kita lagi nyari cewek-cewek yang umurnya segini-gini. Dulu tuh aku masih 11 tahun. Tapi muka aku tuh dewasa banget dulu, parah. Jadi orang tuh pikirnya aku SMP, padahal aku masih SD guys, kelas 6. Terus aku bilang, yaudah. Terus mamaku bilang, yaudah, mamaku nyuruh aku ikutan kan. Nah, casting kan biasanya kita jarang lah disuruh nyanyi kan. Casting kan paling foto ngadep depan, ngadep samping, ya kan, sama sini, sama ngadep belakang iya juga kadang. Terus abis itu dia tanya nih waktu casting JKT, bisa nyanyi nggak kamu? Bisa. Terus aku nyanyi lagu JKT. Enggak, aku nyanyi lagu JKT belum ada. Nyanyi lagu Kiroro Mirai. Makasih kak. Ya ampun, kenapa jadi paus tiba-tiba nongol. Tegoram korega anata no ayumu michi hora. Aku lupa liriknya. Pokoknya intinya mereka kaget, kok kamu bisa bahasa Jepang? Kamu orang Jepang? Enggak, aku bukan orang Jepang. Aku bilang, soalnya kan aku dulu mungkin mukanya tuh polos banget kayak bocil ya. Maksudnya kayak, kok nih anak bisa bahasa Jepang gitu kan. Mereka penasaran kan, soalnya kan R-nya kemana kak? Iya makan gue cadel. Terus habis itu mereka bilang, oh kamu bisa bahasa Jepang? Iya, soalnya mama aku ngajarin aku bahasa Jepang. Aku bilang kayak gitu. Mungkin itu jadi kayak istilahnya nilai plus juga kali ya, karena gue masuk tuh alhamdulillah. Nggak ngerti juga sih. Makasih kak, udah guys kalian jangan repot-repot ngasih aku gift kayak gitu, udah simpan aja uangnya buat kalian sedekah ya. Makasih banyak. Tapi pokoknya aku cuman live itu buat kayak aku ngilangin fansku pada kangen. Katanya kemarin aku soalnya baca beberapa DM pas abis aku posting masalah kroket. Gara-gara aku posting kroket, terus fan aku bilang, ayo dong open PO dong Bil, mau nyobain restock dong kroketnya. Terus aku buka-buka DM, jadinya bawah-bawah banyak yang minta aku live lagi. Jadi kayak aku live buat menghilangkan rindu fans aku, karena aku tahu ternyata begitu aku mulai ngebiasin si Ji Chang-wook dan Cha Eun-woo dan Lee Min Ho tuh kayak aku nungguin mereka ngupdate. Ternyata gini ya rasanya nungguin idol ngupdate. Ternyata gini ya rasanya nungguin kalau Oshi gue gak nongol-nongol tuh gini ya. Terus aku langsung mikir, pantesan aja fan-fan gue selalu bilang mereka kangen sama gue kalau misalnya aku gak live gitu kan. Kayak beberapa orang sih, kayak kapan Bil ngadain lagi meet and greet bla 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 gitu. Aku jadi ngerasain, oh kayak gitu ya. Aku jadi berkaca guys, makanya aku langsung deh lah gue mau live aja. Ternyata rindu itu gak enak ya, buat supaya gak tahu kabar Oshi kita. Maaf ya buat fan-fan aku jarang banget live sekarang. Jiko kak sebelum kelar live kangen Paul, oke. Karena aku kangen banget Lee Min Ho di zaman-zaman jadi Jigo Junpyo. Jadi kayak pokoknya apapun itu, selama emang kalian minta aku sesuatu hal yang masih bisa aku lakuin kayak Jiko, Ayusumi Nabila. Tapi kan nggak mungkin ya gue perform Jon Josugi lagi dong. Nggak mungkin lah gue perform Tenshino Shippo lagi. Ku ingin hembuskan gelisah di dada. Udah gak cocok guys. Sering-sering live dong kak. Iya, insya Allah ya. Rindu itu berat. Hai Kak Agung. Kak mau nanya tapi agak kontroversial, boleh nggak? Tanya apa dulu? Kalau aneh-aneh emang gak usah deh kak, mendingan. Takutnya ntar lu disuruh fans gue lagi. Akhirnya bisa ngerasain apa yang kita rasain. Maaf ya guys. Tapi ya beneran aku tuh kayak
Kan aku kan anaknya kadang kalau misalnya emang lagi sibuk juga, misalnya lagi hektik deh nggak kepegang handphone gitu, aku tuh jarang mau, kayak malas gitu mau update gitu kan, udah capek duluan dan bingung kayak udah nanti aja lah main handphonenya gitu, nanti aja lah update nya. Dan kayak aku pas nungguin Ji Chang Wook, kok dia nggak posting story ya, sekalinya posting cuma satu gitu, jadi kayak besok-besok gue kalau ya sih ternyata gini ya rasanya punya idol. Tapi tetap ingat, idola kita cuma Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesuka-sukanya kita sama kenikmatan duniawi, kita harus ngerem sama keimanan kita guys, kata Habib Isa tadi. Boleh kita menikmati keimanan, boleh kita menikmati kenikmatan kita. Contohnya kalau kalian punya Oshi, punya bias, punya apapun lah yang kalian suka di dunia ini. Misalnya kamu punya idola pemain bola apa, tapi tetap kita harus ngerem dengan iman kita. Dan tetap harus jadiin idola yang kita benar-benar harus contohin di hidup kita, kita FOMO-in, itu Nabi Muhammad SAW. Oke? Gingsul pasti soalnya bagus. Nggak gitu bang. Nyanyi kan karena lidah dong, bukan karena gingsulnya. Ada orang yang bilang katanya giginya gingsul pasti bagus suaranya. Nggak gitu dong kak. Kak, please masuk JKT lagi. Gimana caranya masuk JKT lagi? Kau udah nonton film sore belum sih? Belum, pengen banget nonton sih. Gingsul pemikat hati banyak fans weh itu. Tapi agak-agak malas ya sekarang nih live di TikTok, banyak komen-komen yang aneh-aneh gitu. Jadi maaf ya kalau misalnya ada yang aku blok, karena komennya bukan nyakitin aku sih, tapi maksudnya kayak nggak baik aja gitu buat dibaca sama orang yang nonton. F4-nya ke 10 aja. Maksudnya gimana kak? Kak Nabila, gimana rasanya konser di Tokyo Dome dan Nippon Budokan? Iya, jangan ditanya kak, gimana perasaannya. Random banget kan, anak kecil maneh masih 12 tahun udah perform di Tokyo Dome. Dan Nippon Budokan sama AKB48, idol group yang besar di Jepang, kayak itu Masya Allah tabarakallah banget ya, alhamdulillah. Mungkin kayaknya kalau misalnya aku ceritain ini ke anak-anak aku, nanti kalau misalnya aku udah nikah, udah punya anak, kayak mereka gak percaya deh, kayak masa sih mama nih dulunya perform sama AKB di Jepang. Aku bahkan nggak tahu sih ada videonya apa enggak ya dulu waktu aku zaman-zaman di Jepang tuh. Karena aku di Jepang tuh nggak cuman perform sama AKB doang, maksudnya kayak aku pernah jadi Aikatsu, tapi aku nggak tahu di mana videonya. Kalau misalnya ada yang punya, DM aja kali ya ke aku ya. Misalnya aku pengen tahu aja, pengen kayak buat jadi kenangan sih. Kadang aku nyari di YouTube gitu loh, tapi kayak kadang nggak ada yang sama Aikatsu. Terus pernah jadi model majalah di Jepang gitu, apa sih namanya ya, pokoknya kita para member tuh pernah photoshoot buat baju fashion gitu di Jepang, ya aku lupa. Dan aku masih inget banget, itu masih paling itu udah hampir 13 tahun yang lalu, tapi aku masih inget. Terus foto buat majalah Bobo, tau gak majalah Bobo? Majalah Bobo lagi, bukan, jadi aku tuh di JKT pernah bikin majalah. Bukan aku yang bikin sih, JKT bikin majalah buat Nabila. Majalahnya itu tuh kayak tentang foto-foto Nabila selama Nabila photoshoot di Jepang. Dan ceritanya tuh orang yang ngebaca majalahnya akan ngerasa kayak lagi ngedate bareng Nabila gitu loh. Lucu banget deh. Itu aku masih 14 tahun deh, 11 tahun yang lalu lah. Udah 11 tahun aja ya.
Karena bilang ngantuk kah? Ngantuk sebenarnya. Tapi bentar lagi aku udah, ini udah lewat 2:30 nih malah. Kak minta tolong ucapin selamat ulang tahun buat anak aku yang 4 tahun namanya Cila. Halo adik Cila, selamat ulang tahun ya. Semoga sehat, semoga menjadi anak yang pintar dan soleha, amin. Tadi aku mau cerita deh, ngomong-ngomong anak kecil. Kan aku di toilet, terus tuh ada anak kecil cowok, kayak umur 5 tahun 6 tahun, terus dia nyari ibunya. Ibu, dia bilang gitu kan. Terus cuman ada aku. Terus aku bilang, kenapa deh nyari mamahnya ya? Aku bilang gitu. Iya. Terus dia keluar. Ya udah aku diem kan, aku ngaca lagi. Terus dia masuk lagi tiba-tiba, terus dia bilang gini, dia masuk lagi ke toilet, dia cuma bilang gini, maaf ya bu. Terus dia keluar lari lagi kayak, Masya Allah nih anak soleh banget. Maksudnya adabnya bagus banget, ibunya pinter banget, Masya Allah ngajarin anaknya. Bener-bener adabnya bagus dan akhlaknya bagus banget. Kayak dia masuk lagi, cuman mau bilang, maaf ya bu. So aku bilang, iya sayang gak apa-apa deh. Aku bilang, lucu banget gak sih? So aku ketemu sama mamahnya. Aku bilang, bu itu anaknya ya? Pinter banget anaknya, Masya Allah, akhlaknya bagus, mamanya hebat. Aku bilang gitu. Padahal aku gak masalah, dia gak minta maaf gitu. Kayak ya udah, dia kan mungkin, dia pikir tuh aku ibunya kan. Maksudnya dia nyari mamahnya, terus tiba-tiba dia cuma ngeliat aku. Ya gak masalah, terus aku gak expect aja dia datang lagi ke toilet terus bilang, maaf ya bu. Itu keren banget sih, ngajarin anak sopan santun sedari dini gitu ya. Dulu masih bocil waktu sering aku tonton. Mau aku 34 tapi aku ngefans Nabila. Gak apa-apa kak, dulu mah zaman aku kecil malah banyak juga kok seumuran kakak yang ngefans Nabila pas aku masih SD. Kakak ngefans Nabila sekarang udah 25. Kakak 34, masih wajar lah. Dulu aku masih SD banyak kok yang umurnya lebih dewasa. Jainab, terima kasih. Dulu mewarnai hari-hariku pas diputusin. Masya Allah, alhamdulillah. Ya gak apa-apa kak, aku senang juga bisa menghibur banyak orang, bisa membuat semua orang senang, bahagia. Alhamdulillah itu semoga jadi ladang pahala buat kita semua ya, kalau kita bisa ngebahagiain orang ya. Pokoknya tadi aku juga dapat siraman rohani juga nih dari Habib Isa bilang gini, apapun yang kalian lakuin teman-teman, kerjaan apapun, lakuin semuanya karena Allah dan niatin karena Allah. Jadi kayak contohnya nih, tadi kan ada teman-teman stand up komedi ya, kayak Karigen, ada Karispo, ada yang lain-lain juga. Terus Habib bilang, kalau misalnya kalian kerja sambil diniatin dalam hati gini, ya Allah aku bekerja karenamu dan semoga dengan aku dapat membahagiakan orang lain, ini menjadi pahala untuk diriku. Dengan aku menyenangkan hati orang lain, aku bekerja untuk membahagiakan orang lain, ini menjadi salah satu bentuk aku mengikuti sunnah Rasulullah SAW gitu. Jadi insya Allah semua pekerjaan teman-teman akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah, karena niatnya bukan hanya kerja untuk duniawi aja, tapi juga karena Allah gitu. Nabila asli mana sih? Coba tebak asli mana. Dia sampai sekarang masih keinget tuh shot di teater, apalagi tiap event handshake. Aku juga selalu ingat loh sama kalian semua. Bahkan ya kado-kado dari kalian tuh masih aku simpen. Dari boneka, dari fan letter, surat dari fans, itu banyak banget aku simpen dan gak aku buang karena itu jadi kenangan berharga banget buat aku. Terus aku pernah dikasih banyak banget lah. Beberapa kado dari fans aku masih banyak yang aku simpen dan pasti aku simpen sih. Tapi ya mohon maaf kalau masalah ada yang ngasih baju dan udah gak muat ya mungkin gak aku pakai lagi ya, tapi aku simpen kok. Tapi kata-kata aku pakai sih, alhamdulillah masih muat. Alhamdulillah juga pas aku udah pakai hijab, fans aku banyak yang ngasih hijab loh ke aku. Beberapa kali kalau pas lagi ketemu di acara meet and greet, kan aku juga sering yang ada meet and greet sama fan-fan aku.
setelah aku keluar JKT, maksudnya ada lah event sekali-sekali gitu. Terus kalau misalnya aku bulan puasa aku ngadain bukber. Jadi ya walaupun mungkin kesempatan untuk bisa ketemu fans tuh nggak sesering dulu waktu di JKT, tapi at least aku masih bisa ada waktu untuk ketemu mereka lah gitu. Dan aku senang banget bisa ngeluangin waktu sama mereka, bisa quality time lagi sama mereka. Nanti insya Allah kalau misalnya tahun ini ada meet and greet lagi, kalian ikut ya teman-teman ya. Ada yang mau ikutan nggak? Soalnya kan maksudnya zaman tuh udah beda lagi ya. Fans aku yang dulu sama sekarang juga pasti udah banyak yang berubah. Maksudnya ada orang yang tiba-tiba baru ngefans aku tuh pas aku mungkin udah keluar JKT, ada yang ngikutin aku dari zaman aku di JKT juga ada yang mungkin ngikutin aku atau suka atau ngidolain tuh pas aku udah pakai hijab ada gitu. Jadi kemarin sih pas aku meet and greet ada banyak orang yang aku juga baru kenal lagi gitu, karena mereka ternyata nggak ngefans dari pas aku di JKT, tapi ngefansnya pas aku udah keluar dan udah pakai hijab gitu. Jadi ya aku seneng kayak nambah keluarga baru. Nanti insya Allah kalau aku ketemu lagi sama Nabila Holikina yang memang sesepuhnya, nanti aku mau ngomongin sama mereka, siapa tahu teman-teman ada kesempatan untuk pengen meet and greet lagi bareng sama Nabila, nanti kita bikin. Jadi kita ngobrolnya secara langsung dan bisa foto bareng juga. Biasanya tuh kalau meet and greet sih aku lebih ngobrol-ngobrol terus makan bareng, foto bareng, terus juga nyanyi. Ya hitung-hitung ngilangin perasaan rindu fans kali ya, karena ketika aku udah mulai ngebiasin fan idola aku di Korea gitu, misalnya aku jadi fans mereka gitu ya, aku jadi ngerasa oh gini ya rasanya jadi idola ketika kita kangen, gini ya rasanya jadi seorang fans gitu kalau misalnya kita kangen idola kita. Dan aku sampai bilang, kan aku tuh nggak pernah ngikutin Korea kan, maksudnya karena aku tuh nggak terlalu dengerin K-pop, maksudnya bukan yang ngikutin banget gitu. Jadi aku tuh cuman senangnya personalnya doang, karena aku nonton drakornya, ngerti gak sih? Jadi contohnya aku nonton drakor di film BOF, terus aku jadi demen Lee Min Ho, terus nonton True Beauty jadi demen Chan Woo, dan cuman karena itu aja. Dan aku kan belum pernah ikut event-event Korea gitu kan. Aku sampai ngomong sama sepupu aku, kalau misalnya nanti ada kabar dari Korea buat ada yang perform di sini kayak Lee Min Ho atau Ji Chang Wook, gue mau dong. Aku sampai kayak gitunya banget, dan aku baru ngerasain ternyata aku jadi ngerasain gitu. Kayak dulu kan aku mikir ngapain ya fan-fan aku tuh rela banget ngabisin uangnya buat ketemu aku jauh-jauh, buat handshake bareng Nabila, buat ngevote Nabila. Ternyata aku baru tahu ternyata emang kalau udah kita mengidolakan seseorang tuh apa aja kita lakuin gitu ya. Dan aku senang banget makanya ketika bisa meet and greet lagi sama fans, dan kadang kita buka puasa bareng juga. Harus kayak gimana biar jadi suamimu, yang penting laki kak. Dulu pernah nggak berangkat sekolah demi lihat Nabila? Ya Allah, tuh kan parah banget sih kak kalau itu. Aku juga pernah nggak perform gara-gara aku juga pernah nggak sekolah buat perform. Itu mau gue mau ya nggak. 10 menit lagi aku udahan ya, jadi mundur kan waktunya ini udahannya. Tahu Nabila dari zaman SD, Masya Allah. SD gak tuh? Bil, kekosan lo diet? Enggak, aku gak diet, aku makan-makan aja. Apa yang Nabila ingat dari fans? Mana sih tadi? Oh ini dia. Hilang. Bentar. Oke. Apa yang Nabila ingat dari fans? Banyak lah. Banyak kali kak. Apa dulu? Aku tuh tipe orang yang bukan susah lupa ya. Asik susah lupa gak tuh? Kayak lagu. Aku tuh tipe orang yang alhamdulillahnya Allah kasih ingatannya lumayan bagus gitu. Jadi kadang ini bukan ria ya, maksudnya aku tuh cuman ngasih tahu bahwa beberapa hal yang pernah aku alamin dan jadi kenangan tuh aku inget banget. Apalagi itu berkaitan dengan sama fans, misalnya kayak
Dulu fans aku pada pakai seragam SMP aja, aku inget tuh mereka bela-belain pakai seragam SMP mau handshake bareng Nabila. Mereka jadi aku waktu itu lulus SMP ceritanya. Jadi fan-fan aku tuh semuanya pada pakai baju SMP sambil dicoret-coret gitu, ngikutin aku karena aku lulus. Seru banget kan? Terus mereka juga pernah kompak pakai baju metal. Baju Kang Bajai iya, metal juga deh kalau nggak salah. Kan aku kan dulu terkenalnya jadi Kang Bajai kan di JKT. Mereka bela-belain tuh pas handshake. Terus mereka pernah bikin aku lampion pas aku ulang tahun yang keberapa aku lupa. Kalau nggak salah 16 tahun deh. 17 kalau nggak salah. Terus aku 15 tahun, aku ingat umur 15 tahun aku dikasih rumah-rumahan gitu. Terus ada pohonnya itu digantungin tulisan-tulisan itu buat ucapan buat Nabila. Jadi siapapun fans yang datang ke teater boleh ngucapin itu buat Nabila. Dan di rumah-rumahannya itu tuh dibuatin ada boneka-boneka kelinci. Lucu banget deh. Dan aku kok bisa fans aku tuh ngelakuin itu semua. Masya Allah, keren banget sama fans aku. Dan mereka masih ada sampai detik ini support Nabila walaupun mereka udah nggak terlihat lagi ya. Maksudnya keberadaannya tuh udah nggak sering dilihat karena kan emang kita jarang ada waktu buat ketemu kan. Ada yang udah sibuk sama kerjaannya, ada yang udah sibuk sama rumah tangganya, ada juga yang udah sibuk dengan dia segala macam kesibukan mereka. Tapi ya aku salut fan-fan aku tuh walaupun mereka jarang ketemu Nabila, support mereka tuh nggak pernah hilang, doa mereka nggak pernah hilang buat Nabila. Nabila tahu itu karena aku tuh ngerasa fans aku tuh udah kayak kakakku sendiri ya, fans aku tuh udah kayak keluarga aku sendiri gitu. Karena tanpa fans Nabila tuh bukan apa-apa. Jadi mau aku di JKT ataupun tidak, fansku ya tetap keluarga aku, fansku tetap orang yang selalu ada buat aku. Asik. Jangan nangis nih kalau fans gue denger. Gue gak tau nih fans gue masih ada yang nongol gak sih. Beli potopek habis jutaan. Ya Allah kak, semoga Allah ganti rezeki kalian nih. Pokoknya siapapun fans yang lagi nonton live Nabila dan kalian pernah ngabisin uang demi Nabila buat nonton teater, buat nontonin Nabila konser dimanapun, buat ngevote Nabila, kalian ngabisin duit kalian buat beli potopek Nabila, beli bajunya Nabila dengan gambar yang sangat kayak anak kecil itu, kalian beli majalahnya Nabila. Pokoknya apapun yang kalian lakuin demi buat Nabila ya kan, buat photoshoot sama Nabila, semoga Allah ganti rezekinya berlipat-lipat ganda, berpuluh-puluh kali lipat deh pokoknya ya, amin. Nabila doain beneran deh. Masih deket sama Melody, masih lah, emang cuma jarang ketemu aja aku sama Kak Melody tuh, tapi kita masih kontakan kok. Spill judul tesis kamu. Aku belum tesis kak, aku baru skripsi, kan aku baru S1. Rela kabur dari pondok demi Nabila. Ya Allah kak, itu mah mohon maaf ya, semoga Allah ampunin kakak dari masa keluar dari pondok cuma buat ketemu gue. Ada aja deh ah. Udah nikah belum dia? Alhamdulillah bentar lagi kak, insya Allah doain aja. Tuh kan udah 248 aja. Gue pokoknya aku tuh happy banget ya kalau misalnya setiap live, karena aku bisa ketemu sama teman-teman walaupun di komen gini ya. Karena apalagi kalau komennya seru, membangun, sama-sama mensupport, itu aku seneng. Dan jadi malah awet nih, yang lihat-lihat gue lihat awet nih sampai jam 3 nih. Udah abis ini gue udahan tapi lagi subuh guys, aku nggak bisa. Kalian harus sholat tahajud, ingat ya teman-teman, harus sholat hajat, sholat taubat. Pokoknya sebelum subuh kalau bisa sholat taubat dulu, sholat tahajud juga. Kenapa aku bilang sholat taubat juga? Karena sholat taubat itu adalah sholat untuk diri kita memohon ampun pada Allah, ya kan? Kalau bisa biasain setiap hari itu kita sholat taubat guys, karena kita nggak tahu nih 5 menit kemudian kita masih hidup atau enggak, 10 menit kemudian, 15 menit kemudian, bahkan besok kita nggak tahu. Jadi setidaknya kita sudah berusaha untuk memohon ampun sama Allah dan lebih baik. Kak host film jomblo, gimana sih kak host film jomblo, maksudnya apaan tuh?
Semoga selalu istiqomah. Amin, amin. Makasih ya. Semoga teman-teman semuanya selalu doain Nabila yang baik-baik. Doanya berbalik ke kalian semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ingat gak sih waktu Jacklot? Ingat banget. Ingat banget. Pacaran sama Kak Junot ya? Sejak kapan gue sama Kak Junot pacaran? Gue cuma rekan kerja doang karena syuting bareng dulu. Kayak aku gak pernah deh, hampir gak pernah ya cinlok sama rekan kerja waktu apa lawan main waktu syuting, kayaknya nggak. Karena bilang yang pertama yang bikin aku kenal JKT48. Gemes banget sih. Masya Allah, tabarakallah ya. Kasih banyak loh. Tetap dukung JKT48 ya. Bila Bani Iblis hidupin lagi dong. Hidupin lagi gak tuh? Iya insya Allah ya. Tapi mungkin Bani Iblisnya dengan tema yang berbeda kayaknya ya. Lama bener live-nya apa sih? Ketemu Kak Nabila lagi di TikTok. Bentar lagi ya. Bentar lagi udahan nih aku. Aku yang pacarnya Nabila waktu sekolah. Boro-boro. Aku aja di sekolah udah ketemu sama kakak kelas yang aku suka aja kadang udah lari gue. Boro-boro pacaran waktu SMP SMA, pulang sekolah aja langsung perform teater gue. Nggak kepikiran tuh gue. Teman-teman aku pada jalan sama cowoknya nonton, hangout sama cowoknya. Aku abis pulang sekolah, mah jemput ya mah, aku udah selesai, udah pulang sekolah. Kadang aku naik ojek pulang, mandi dulu, ganti baju, langsung berangkat ke teater. Kapan gue pacarannya? Susah. Sekarang juga masih begitu. Mah udah pulang kajian, udah jemput. Udah gue bilang gue masih golden rules guys, tapi golden rules saya versi lebih baiknya karena Allah ya. Speednya ngomongnya 100%. Oke, aku kalau ngomong lebih pelan lagi kayak gini ya. Salam buat teman-teman Nabila ya. Oke. Kak nggak main film lagi kah? Jujur pengen sih, tapi mungkin agak sulit ya karena aku mencari film yang memang bener-bener konsepnya itu film kebaikan, bukan film horor gitu kan. Ya kalian tahu sendiri zaman sekarang tuh film kebanyakan film horor, dan kalaupun aku mau main film itu pun pasti filmnya harus yang memang aku nggak mau buka hijab. Maksudnya emang ceritanya dan karakternya terus pakai hijab. Mau dia lagi tidur kayak, mau dia lagi pokoknya lagi ngapain aja harus pakai hijab gitu. Dan agak sulit ya menemukan film yang banyak yang temanya kayak gitu, ngerti nggak? Kalau dibilang kangen sih, cuman aku lebih kayak kalau bisa malah aku yang membuat film itu, kenapa nggak harus kita yang meranin kan? Ya siapa tahu aja aku punya project, aku yang bikin filmnya itu sendiri. Itu adalah hal yang sering aku omongin sama teman-teman aku yang teman-teman artis yang udah berhijab gitu. Aku bagus tadi ngomong gitu. Emang sulit ya nemuin film ataupun acara TV yang sinetron yang memang mensupport untuk muslimah tuh syuting gitu. Gak banyak ceritanya untuk tentang kebaikan. Jadi ya udah, kita menjaga diri kita tetap, tapi berkaryanya dengan jalur yang lain aja. Yang penting kita tetap berusaha berkarya dengan cara yang baik dan halal, dan yang jelas tetap menjaga marwah kita sebagai muslimah gitu. Kalau aku sih prinsipnya bekerja totalitas, asik, udah kayak mau ini gue kampanye ya. Bekerja totalitas dan niatkan karena Allah, yang penting halal apapun, selama itu memang
misal aku pengennya balik lagi ke dunia acting, tapi emang saat ini job yang masuk ke aku kebanyakan adalah narasumber, atau misalnya mungkin jadi host tentang acara islami, atau mungkin jadi public speaker untuk mensupport adik-adik di sekolah gitu ya. Dan jadi model buat photoshoot baju muslim, dan itu nggak masalah menurut aku. Walaupun kadang aku kangen sih, aduh pengen syuting lagi ya acting ya, tapi ya udah, kalau menurut aku apapun yang Allah kasih, jangan lupa untuk bersyukur dan tetap totalitas menjalankannya gitu. Ini Bang bisa menurunkan dikit nggak? Soalnya nafasnya kerasa banget. Mohon maaf Bang, kalau gue nggak napas mati gue. Gimana sih lu? Aduh. Oh iya, makasih ya Kak. Lupa di linkin ID-nya tambahin pengalaman MC bareng yang engineer. Oh iya benar, nanti aku tambahin juga. Lupa aku belum nambahin. Makasih udah ngingetin ya Kak. Skripsi berapa bab Kak? 75 deh kayaknya gue. Jadi kan pokoknya aku tuh kan anaknya nggak mau ribet ya. Saat dosenku bilang minimal halaman, kok 75 bab sih, sorry, 4 apa 5 deh kayaknya, tapi 75 halaman. Nah pada saat dosenku bilang pokoknya skripsi minimal 70, 70 apa 75 ya? 70 deh kayaknya. Ya udah gue 75 lah. Ngapain gue banyak-banyak. Gue anaknya gitu guys. Yang penting udah dikit, lewat dikit aja gak apa-apa. Lagi pula bukan berapa banyaknya soal skripsi kita guys, tapi apa isi dari skripsi kita, asik. Suka banget nih gue. Ngomong-ngomong kampanye, gue pengen nyalon kayak ini Om Komeng, anggota DPD deh, biar spontan uhui. Soalnya kalau DPD kan nggak pakai partai ya guys, kayak aku nggak mau masuk partai deh. Karena banyak banget teman-teman aku tuh dari beberapa orang yang aku kenal minta aku untuk kayak ayo dong join kayak ke partai A, partai B gitu. Apalagi kan lo kan anak hukum Bil gitu. Temen aku nih mahasiswa hukum juga dulu bareng sama aku di satu kampus. Cuman kayak mereka tahu aku tuh aktif di sosial, dunia sosial gitu kan, di beberapa lembaga-lembaga dan kementerian pernah kerja bareng sama aku. Jadi mereka tuh kayak support banget aku buat gabung lah intinya. Tapi aku tuh kayak gak ada minat guys, belum ada keinginan untuk gabung sebuah partai. belum ada keinginan sih. Tapi kalaupun aku ingin mengepakkan Bil nggak, kalau misalnya emang aku harus terjun ke masyarakat, aku pengennya memang benar-benar bersosialisasi dengan baik sih, nggak mau melalui partai. Jadi kayaknya anggota DPD ini ngapain jadi gue ngomong begini sih. Katanya lagi bahas skripsi ya, jadi gue tiba-tiba kepikiran tuh. Bekas habis solusinya apa? Beli, Kak. Anggota DPD masa begini ya? Nah, ini kalau ngomong serius jadi awkward ya. Iya, gue kalau ngomong serius jadi awkward sumpah. Makanya gue kayak temen gue bilang, Bil ayo dong masuk partai ini buat yang, kan partai tuh ada yang anak muda juga kan, paham gak sih? Kayak buat anak-anak mudanya. So gue bilang, lu kan tahu gue kayak gimana nih. Lu kan tahu gue kalau ngomong sukanya bercanda cuy. Gue mau ngomong, untuk saat ini masyarakat Indonesia membutuhkan, nggak lucu. Gue jadi kayak gue takut ketawa lagi. Misalnya gue lagi ngomong di parlemen gitu kan. Terima kasih Pak Ketua, izinkan saya menyampaikan suatu pendapat yang telah saya pikirkan. Kayak nggak lucu, kayak bukan Nabila asli. Gue tolak teman gue. Aduh mohon maaf nih, gue bukannya nggak mau dan menolak gitu, misalnya bukannya gue gimana gitu, tapi gue kayaknya belum cocok deh buat jadi orang yang
berkecimpung di dunia pemerintahan gitu, apalagi khususnya kayak anggota dewan. Boro-boro anggota dewan, gue jadi idol aja gue ngakak mulu di teater, apalagi jadi anggota dewan. Ah, 75 halaman doang kak, kuantitatif kak? Enggak, aku dua-duanya. Aku kuantitatif dan kualitatif. Makanya aku bilang, jangan lihat halamannya, tapi apa isi dari skripsi tersebut. Udah gue bilang. Walaupun 75 halaman doang, ini kata lu doang kan ya. Aku pakai kualitatif, aku pakai kuantitatif. Tuh bayangin aja, dosen aku minta dua-duanya, coba bayangin. Gimana pala gue gak pecah. Kualitatif. Aku waktu itu kualitatifnya karena aku temanya tentang pencemaran nama baik di pokoknya dia tentang restoratif justice dalam dunia pencemaran nama baik, tapi melalui tingkat penyidikan. Jadi aku waktu itu kuantitatif, aku nyari data siber, berapa banyak kasus tentang pencemaran nama baik di kepolisian. Aku cari datanya, terus aku juga kualitatifnya aku langsung interview beberapa polisi yang ada di situ yang memang khusus cyber ya. Jadi untuk nanya gitu, apakah memang dari dasar kuantitatif ini yang datanya ini sudah diem gue lagi mau serius nih, lu jangan pada komen lucu dong. Jadi intinya gini, mau nggak cocok serius gue, data-data yang udah di input sama data siber itu udah pasti nggak sih in real life-nya sesuai nggak pak gitu, apakah memang benar bahwa kasus pencemaran nama baik itu banyak. Karena dulu zaman covid kan orang kayaknya, itu pas covid sih aku ya, jadi dan aku salah satu orang yang pernah mendapatkan pencemaran nama baik dan banyak banget ya. Pencemaran nama baik tuh memang sangat dekat dengan diri saya sebagai public figure. Asik. Gak cocok Bill ya, intinya begitu. Jadi aku langsung tanyalah sama si bapaknya itu. Serasa sempro nggak tuh? Sempro gimana maksudnya? Oke, sudah jam 3. Kalau gitu aku pamit dulu ya. Kangen udah nonton podcast Escape lagi. Nonton lagi dong. Udah cocok jadi ibu negara, asik. Ibu dari anak-anak kamu ya. Kenapa jadi ibu negara? Kenapa nggak asik? Amin. Doain aja pokoknya segala hal pencapaian aku, insya Allah semoga bisa aku gunakan dengan baik dan bisa lebih mengepakkan sayapku lagi di dunia peran, dan juga dengan apa sih? Gue ngomong apa sih? Udah intinya pamit dulu teman-teman semuanya karena saya sudah lelah. Aku habis pulang kerja, belum istirahat sampai sekarang guys. Aku mau tidur, capek banget. Kayak gitu Nabila bobo dulu. Semoga teman-teman semua yang lagi nonton ini sehat semuanya, panjang umur, selalu Allah mudahkan langkahnya, dan selalu Allah jaga, Allah lindungi, dan menjadi semoga kita semua selalu menjadi hamba yang bersyukur, hamba yang selalu dekat sama Allah, selalu taat sama Allah dan Rasulullah SAW. Dan mohon maaf lahir batin kalau ada omongan yang kurang berkenan gitu ya. Saya mohon maaf, asik ngomongnya udah kayak anggota dewan nih gue. Saya mohon maaf, terima gaji. Mohon maaf. Terus doain semoga Nabila bisa semakin istiqomah, dan semoga apapun yang aku sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman semuanya. Jangan bosan untuk nonton live Nabila, karena niat aku live itu cuma pengen sharing aja. Dan semoga apapun yang aku sharing sama kalian ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Jadi teman-teman gak buang kuota tuh gak sayang-sayang ya. Ada kebaikan yang mungkin kalian bisa ambil dari Nabila. Kalau ada keburukan yang kalian dengar, tolong ditinggalkan aja. Dan sehat-sehat semuanya. Semoga buat yang lagi sakit cepat sembuh, buat yang lagi sedih Allah hilangkan kesedihannya, dan buat yang lagi mau nikah Allah mudahkan pernikahannya, dan buat teman-teman yang mungkin
belum dapat kerjaan, semoga Allah berikan pekerjaan yang baik, yang memang mendekatkan diri kalian kepada Allah. Dan juga buat teman-teman yang mungkin lagi skripsi atau lagi sekolah, Allah mudahkan pendidikannya. Oke, pamit dulu ya. Dadah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doa Al-Fatihah bareng-bareng ya teman-teman ya. Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam penjagaan Allah. Dan juga teman-teman, aku ingetin jangan lupa sholat hajat. Pokoknya kalau teman-teman udah tidur jangan lupa sholat tahajud, dan sholat hajat juga kalau misalnya belum tidur sholat hajat boleh. Sholat taubat, perbanyak zikir, perbanyak doa, dan juga baca Al-Quran. Sering-sering baca Quran ya. Oke, bentar. Mana sih? Ih, sebel banget nih, kok gak bisa ya? Dah. Oke. Bye teman-teman semuanya. Makasih, jazakumullah khair udah nonton live-nya. Semoga insya Allah aku bisa lebih sering-sering live ya. Soalnya kalau live guys, tau gak? Aku harus ngapusin foto-fotoku, karena fotoku ini udah banyak banget, 26 GB, handphoneku udah full. Jadi aku harus hapus-hapusin dulu supaya aku bisa live. Jadi nanti aku hapus-hapusin lagi biar bisa live lagi ketemu kalian. Bye semuanya, selamat istirahat ya. Jangan lupa cek celotehan Nabila nanti kalau misalnya aku live lagi selanjutnya. Dadah.